Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tadris Bahasa Indonesia 1C yang beranggotakan 1. Melzi Puspitasari, 2. Zerli Mahdalia. Kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul pengertian dan aspek-aspek membaca. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hendro Ade Saputra, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca. Selamat menyaksikan. Definisi membaca. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Pada saat membaca, biasanya dalam teks bacaan yang kita baca terkandung makna yang tersirat, makna yang tersembunyi, dan tersurat. Makna yang tertulis. Oleh karena itu, kita membaca secara intensif untuk menemukan makna dan mencari ide pokok permasalahan. Membaca intensif juga berfungsi untuk mengetahui lebih banyak tentang bacaan, misalnya tentang penulisannya atau permasalahan yang dibacakan, mulai dari awal masalah sampai pemecahan masalah atau akhir berita. Pahami isinya, jangan ada yang terlewatkan. 1. Pengertian membaca menurut para ahli. Pengertian membaca menurut Khalid A. H. dan Willis S. tahun 1997, halaman 140. Membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Pengertian membaca menurut Tampu Bolon tahun 1990, halaman 5. Membaca adalah suatu cara untuk membina daya nalar. Dengan kebiasaan membaca, daya nalar siswa menjadi lebih terbina. Kita dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa menggerakkan telunjuk untuk membaca. Pengertian membaca menurut Samsu Somadayo tahun 2011, halaman 4. Mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan tulis. Pengertian membaca menurut Artanto tahun 2009. Membaca merupakan aktivitas pencarian informasi melalui lambang-lambang tertulis, kemudian menalarkannya. Pengertian membaca menurut Miles A. Tinker dan Kontas. Membaca adalah melibatkan proses identifikasi dan proses mengingat suatu bahan bacaan yang disajikan sebagai rangsangan untuk membangkitkan pengalaman dan membentuk pengertian baru melalui konsep-konsep yang relevan yang telah dimiliki oleh pembaca. Pengertian membaca menurut Hodgson sebagaimana yang dikutip oleh Tarigan tahun 2008, halaman 7. Membaca adalah proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Pengertian membaca menurut Harjasujana dan Mulyati tahun 1997, halaman 5, mengemukakan bahwa membaca merupakan kemampuan yang kompleks. Membaca bukanlah kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata-mata. Bermacam-macam kemampuan perlu dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca harus berupaya agar lambang-lambang yang dilihatnya menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya.
Pengertian membaca menurut Anderson dalam Tarigan tahun 2008 halaman 7 mengemukakan bahwa membaca adalah proses pembacaan. Sandi dapat diartikan pula sebagai proses menghubungkan kata-kata tulis written word dengan bahasa lisan oral langung wage meaning yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi bermakna. Pengertian membaca Soedarso tahun 2006 halaman 4. Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Aktivitas yang kompleks dalam membaca meliputi pengertian dan khayalan, mengamati serta mengingat-ingat. Pengertian membaca menurut Krilaksana dalam Pajar Rahmawati tahun 2007 halaman 3 bahwa membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. B. Aspek-aspek membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 14 sebagai garis besarnya, terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan mekanis, urutan lebih rendah yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek yang mencakup di dalamnya ialah pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem atau grafem, kata, frase, pola, klausa, kalimat, dan lain-lain. Pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi dan huruf. 2. Keterampilan pemahaman urutan lebih tinggi yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup kecepatan membaca ke taraf lambat, memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal, memahami signifikasi atau makna, evaluasi atau penilaian isi dan bentuk, kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. C. Jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 14, jenis-jenis membaca ada dibagi menjadi 6, yaitu 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati, kita harus mempergunakan ingatan visual memori yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Untuk membaca dalam hati dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensi dan membaca intensif. A. Membaca ekstensif. Membaca survei. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dan dalam waktu yang tersingkat mungkin. Kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dalam cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. B. Membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari
bahan bacaan yang ada. Program pembaca intensif merupakan salah satu upaya membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca survei adalah jenis membaca dengan tujuan mengetahui gambaran untuk isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. 3. Membaca sekilas. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat melihat dan memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. 4. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan program kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. 5. Membaca telaah isi. Membaca telaah isi terbagi lagi menjadi 4 bagian, antara lain membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide. 6. Membaca telaah bahasa. Keserasian antara isi dan bahasa sesuatu bahan bacaan mencerminkan keindahan serta kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula membaca bahasa dan membaca sastra. D. Fungsi membaca. 1. Fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contoh, membaca buku-buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Amir, tahun 1996, halaman 4. 2. Fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contoh, buku ilmiah, bacaan sastra, dan lain-lain. 3. Fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misal, teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, cara merawat tanaman, dan lain-lain. 4. Fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri pada Tuhan. 5. Fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contoh, dengan membaca majalah dan koran dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contoh, bacaan-bacaan ringan, novel-novel, cerita humor, variabel karya sastra, dan lain-lain. 7. Fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contoh, pembacaan berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lain. 8. Fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. Contoh, membaca majalah, surat kabar, dan lain-lain. Amir, tahun 1996, halaman 5. Kesimpulan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan,
yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Tujuan membaca mencakup kesenangan menyempurnakan membaca nyaring menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan suatu informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen, atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 14, jenis-jenis membaca ada dibagi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Fungsi membaca: 1. Fungsi intelektual, fungsi pemacu kreativitas, fungsi praktis, fungsi religius, fungsi informatif, fungsi rekreatif, fungsi sosial, fungsi pembunuh sepi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.